Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Maulidasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 8 yaitu perencanaan, audit dan prosedur analitis dari buku Auditing dan Jasa Assurance. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari standar auditing IECPA menunjukkan auditor harus merencanakan pekerjaan dan memsupervisi setiap asisten secara memadai. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Kedua, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Saya akan memperkenalkan secara singkat. Di sini ada 2 istilah risiko. Risiko yang pertama yaitu risiko audit yang dapat diterima. Dan yang kedua, risiko inherent. Kedua jenis risiko ini sangat mempengaruhi pelaksanaan dan biaya audit. Kebanyakan perencanaan awal audit berkaitan dengan perolehan informasi untuk membantu auditor menilai risiko tersebut. Adapun pengertian dari risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Apabila auditor memutuskan untuk memilih risiko audit yang dapat diterima yang lebih rendah, ini berarti auditor menginginkan kepastian yang lebih besar bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji secara material. Yang kedua, risiko inherent. Risiko inherent adalah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal. Sebagai contoh, jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ada salah saji yang material dalam akun seperti piutang usaha, auditor akan menyimpulkan bahwa ada risiko inherent yang tinggi pada akun piutang usaha tersebut. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal atau initial audit planning melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan lebih dulu dalam audit. Yang pertama, auditor memutuskan apakah yang akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit keseluruhan. Di dalam menerima dan mempertahankan klien itu ada 2. Yang pertama, investigasi atas klien baru, yaitu sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan-perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Yang kedua, klien yang berlanjut. Setiap tahun banyak kantor akuntan publik mengevaluasi klien-kliennya yang ada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit. Konflik yang terjadi sebelumnya menyangkut ruang lingkup audit yang tepat, jenis pendapat yang akan diberikan, fee yang belum dibayar, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan auditor menghentikan kerjasamanya. Dan ada mengidentifikasi alasan klien untuk penugasan audit. Terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima adalah pemakai laporan keuangan yang mungkin dan maksudnya menggunakan laporan tersebut. Auditor mungkin akan mengumpulkan lebih banyak bukti audit apabila laporan keuangan digunakan secara ekstensif. Dan ada memahami klien. Pemahaman yang jernih tentang syarat-syarat penugasan harus dimiliki oleh klien dan kantor akuntan publik. Standar auditing yang mensyaratkan bahwa auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan klien dalam surat penugasan, termasuk tujuan penugasan, tanggung jawab auditor dan manajemen, identifikasi kerangka kerja pelaporan keuangan yang digunakan oleh manajemen, referensi, kebentuk, dan isi laporan audit yang diharapkan, serta batasan-batasan penugasan. Memahami bisnis dan industri klien. Pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien serta pengetahuan tentang operasi perusahaan sangat penting bagi auditor untuk melaksanakan audit yang memadai. Adapun beberapa faktor telah meningkatkan arti penting dari pemahaman atas bisnis dan industri klien. Yang pertama, penurunan yang signifikan pada kondisi ekonomi terbaru di seluruh dunia mungkin akan meningkatkan secara signifikan risiko bisnis klien. Maka dari itu, auditor harus memahami sifat bisnis klien. Yang kedua, teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama. Yang ketiga, klien telah memperluas operasinya secara global yang seringkali melalui joint venture atau aliansi strategis. Yang keempat, teknologi informasi mempengaruhi proses internal klien. Yang kelima, semakin pentingnya modal manusia dan aset tidak berwujud lainnya. Yang keenam,
banyak klien yang mungkin telah berinvestasi dalam instrumen keuangan yang kompleks. Adapun 3 alasan utama untuk mendapat pemahaman tentang industri dan lingkungan. Yang pertama, risiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atau risiko bisnis klien dan risiko audit yang diterima. Yang kedua, risiko inherent tertentu sudah umum bagi semua klien dan industri tertentu. Yang ketiga, banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami oleh auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien telah sesuai dengan standar akuntansi. Adapun gambaran yang bisa kita lihat di bawah ini yaitu pemahaman sistem strategis atas bisnis dan industri klien. Yang pertama, memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, industri dan lingkungan eksternal. Ketiga, operasi bisnis, di mana ada kunjungan ke pabrik kantor dan mengidentifikasi pihak yang berkaitan. Yang keempat, manajemen dan tata kelola, di mana ada kode etik dan notulen rapat. Yang kelima, ada tujuan dan strategi klien. Strategi adalah pendekatan yang diikuti oleh entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor harus memahami tujuan klien yang berkaitan dengan 1. Reliabilitas pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Yang terakhir, ukuran dan kinerja. Sistem pengukuran kinerja klien meliputi indikator kinerja utama yang digunakan manajemen untuk mengukur kemajuan pencapaian tujuan. Indikator ini melampaui angka laporan keuangan seperti penjualan dan laba bersih yang mencakup ukuran angka laporan keuangan seperti penjualan dan laba bersih yang mencakup ukuran yang disesuaikan dengan klien dan tujuannya. Menilai resiko bisnis. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai resiko bisnis klien, yaitu risiko bahwa klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien ini pun dapat timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya. Adapun perhatian utama auditor tertuju pada risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Sebagai contoh, perusahaan seringkali melakukan akuisisi atau merger strategis yang bergantung pada keberhasilan penggabungan operasi antara 2 atau lebih perusahaan. Jika sinergi yang direncanakan tidak berkembang, nilai aset tetap dan goodwill yang dicatat dalam akuisisi dapat menurun, yang akan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur tersebut membandingkan rasio klien dengan benchmark. Adapun yang dimaksud dengan benchmark ini disebut sebagai perbandingan yang dijadikan tolak ukur atau suatu patokan. Sampai kepada prosedur analitis. Prosedur analitis didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain terlihat wajar berkaitan dengan ekspektasi auditor. Dan prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Yang pertama, prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Yang kedua, prosedur analitis sering dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Yang ketiga, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. 5 jenis prosedur analitis. Yang pertama, data industri. Yang kedua, data periode sebelumnya. Yang ketiga, hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh klien. Yang keempat, hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh auditor. Dan yang kelima, hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Rasio keuangan yang umum. Analisis keuangan yang umum dapat mengidentifikasi secara efektif bidang permasalahan yang mungkin, di mana auditor dapat melakukan analisis tambahan dan pengujian audit, serta bidang permasalahan yang dihadapi perusahaan di mana auditor dapat memberikan bantuan lainnya. Ketika menggunakan rasio ini, auditor harus memastikan untuk melakukan perbandingan yang tepat. Perbandingan yang paling penting adalah bagi perusahaan tersebut dalam tahun-tahun terdahulu dan terhadap rata-rata industri atau perusahaan serupa untuk tahun yang sama. Berakhirlah penjelasan tentang perencanaan audit dan prosedur analitis. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.